Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin. Wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Parenting Sunnah TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa Ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas segala karunia dan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan, kenikmatan, dan juga berbagai macam nikmat yang lainnya yang tentunya sangat banyak yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andaikan kau tidak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka niscaya aku tambahkan nikmatku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Walain kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya adabku amatlah pedih. Hal ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kalian selagi kalian beriman dan selagi kalian bersyukur dan beriman. Maka senantiasa kita bersyukur tak henti-hentinya atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali dari pembahasan sifat pendidik yang sukses, sifat pendidik yang berhasil di dalam amal tarbiyah, amal tarbawiyah, amal pendidikannya. Di antaranya disebutkan di sini adalah yaitu at-takhawul bil mau'idah al-hasanah. Membatasi diri dalam memberikan nasihat yang baik. Takhawul ini bisa diartikan yaitu jarang-jarang, ya, jarang-jarang di dalam memberikan nasihat. Jadi tidak keseringan di dalam memberikan nasihat. Membatasi diri di sini hanya bahasa Indonesianya. Kalau takhawul artinya di sini artinya adalah memberikan sesuatu tapi jarang-jarang, ya, tidak terus-menerus, sesekali waktu, ya, mungkin dalam sepekan sekali, ya, demikian maksudnya, ya. Dan di sini maksudnya adalah inna kasratal kalam fi katsiri minal ahyan la tu'ti ukulaha, ya. Kita tahu ma'asyiral muslimin, ya, terlalu banyak bicara, terlalu banyak memberikan nasihat, mau'idah, justru seringkali tidak memberikan hasil yang diharapkan, tidak memberikan efek yang justru lebih baik, ya. Ada yang ditimbulkan justru kebosanan, ada yang ditimbulkan justru, ya, jenuh, bosan dengan nasihat yang berulang-ulang, diulang kali. Maka petunjuk Nabi SAW dan juga para sahabatnya dalam memberikan nasihat paling sekali dalam sepekan dan seterusnya. Maka, ya, yang sifatnya nasihat, yang sifatnya adalah menggugah, yaitu targhib wa tarhib. Karena mau'idah hasanah itu maknanya adalah targhib wa tarhib. Targhib, motivasi, dan juga tarhib atau ancaman. Mau'idah hasanah bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Kemudian yang kedua mau'idah hasanah, yang ketiga dengan cara jidal billati hi ahsan. Ada 3 cara dalam berdakwah di sini, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini.
Yang mana Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam menerangkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa yang pertama, orang yang sudah benar-benar menyambut dakwah, menerima kebenaran, ya, maka cukup diberikan pelajaran dengan cara hikmah, ya, diberi pelajaran dengan cara hikmah, tidak perlu dengan kekerasan, ketegasan, karena dia sudah menerima. Nah, ini mungkin bisa kita klasifikasikan pada anak-anak kita yang sudah benar-benar mandiri, ya, termotivasi belajarnya sudah cukup baik, ya, tidak perlu dioprak-oprak, tidak perlu digerak-gerakan lagi, sudah dari dalam dirinya sendiri termotivasi, terbangkitkan semangatnya untuk belajar, ya, untuk mengambil manfaat yang lebih dari ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, ya, maka cukup dengan cara hikmah. Apalagi dia sudah menerima kebenaran di sini, ya, maksudnya khususnya dalam hal dakwah atau dalam hal nasihat yang sifatnya agama Islam ini, dalam din ini, ya, dalam pelajaran din, maka cukup didakwai dengan cara hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang dibutuhkan dinasihati, kalau tidak perlu. Kenapa? Karena sudah menerima dengan baik, ya. Yang kedua, wal mau'idhah hasanah, ya. Golongan yang kedua ini golongan orang yang dia sudah menyambut seruan dakwah, tetapi terkadang lalai, terkadang kembali lagi melakukan kesalahan, terkadang kembali jatuh dalam kekeliruan. Nah, inilah mungkin secara umum, ya, kaum muslimin, ya, yang mungkin imannya lemah. Juga demikian pula anak-anak kita, ya, anak-anak didik kita, anak-anak kita yang di rumah, itu berulang-ulang kali sering kita nasihati, berulang kali mungkin kita sudah ingatkan, berulang kali sudah kita, tapi kenapa dia seolah-olah justru kembali lagi dan kembali lagi. Ini contoh berarti memang dia ini kembali ke dalam apa istilahnya, kekeliruannya karena memang butuhnya targhib wa tarhib, butuhnya motivasi dan ancaman. Nah, inilah makna dari mau'idhah hasanah, yaitu orang yang terkadang lalai dalam melakukan amal kebaikan, ketaatan, anak-anak yang demikian keadaannya, maka dengan cara mau'idhah hasanah. Yang ketiga yaitu orang-orang kafir atau ahli bidah yang mereka punya argumen, ya, yang mungkin tidak bisa dibantah dengan hanya sekedar kita nasihati, tetapi dengan billatihi ahsan, wajadilhum billatihi ahsan. Kita kembali ke mau'idhah hasanah. Pembahasan kita terkait dengan mau'idhah hasanah, ya, yaitu at-takhawul bil mau'idhah hasanah, memberikan nasihat tapi jarang-jarang, ya, tidak seringan dalam memberikan mau'idhah hasanah. Bahasa lainnya membatasi diri atau mengurangi, tidak terus-menerus di dalam memberikan nasihat, ya, hanya jarang-jarang saja. Nah, fi hini najid anna takhawul bil mau'idhah hasanah tu'ti ukulaha kula hinin bi idni rabbiha. Sebaliknya, ya, kalau kita katakan tadi sebelumnya bahwa banyak bicara, banyak nasihat, banyak justru akan menjadikan nasihat yang harusnya diterima justru tidak mendapatkan harapan atau tidak sesuai ekspektasinya, ya, tidak sesuai yang diharapkan. Maka ketika nasihat itu diberikan dengan dibatasi, yaitu diberikan jarang-jarang, sesekali saja, maka justru memberikan pengaruh dalam suatu kondisi atau keadaan. Jelas-jelas memberikan pengaruh yang sangat signifikan, yang sangat merubah keadaan, ya. Karena ini adalah petunjuk, ya, petunjuk dari para, yakni Rasulullah SAW khususnya, kemudian para sahabatnya dan juga para ulama, ya. Mereka demikian mencontoh Nabi SAW di dalam nasihat. Nah, di sini posisinya dibalik urutannya, justru menyebutkan penjelasan ulama, kemudian baru sahabat, lalu bagaimana juga Nabi SAW. Lidzalika nasahal Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu talamidahu biqaulih la tuhaddis fiqhaka man la yastahi. Ya. Kata beliau rahimahullah, Imam Abu Hanifah mengatakan, jangan kau kabarkan, jangan kau ceritakan ilmu fikihmu kepada orang yang tidak menyukainya, kepada orang yang tidak ingin menghendakinya, ya. Karena ada banyak orang yang enggak ogah untuk belajar ilmu fikih, ya, halal haram, ya, tentang hukum sunnah, wajib, makruh. Banyak orang yang enggan belajar ini. Maka kata Imam Abu Hanifah, jangan kau
kabarkan ilmu fikihmu, artinya jangan kau ajarkan ilmumu kepada orang yang tidak menginginkannya. Ya. Kama anna sahabah adraku hada min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sebagaimana para sahabat, mereka juga paham bab ini, ya, karena mereka dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun demikian melakukan, memberikan nasihat itu tidak sering-sering, ya, tetapi menjaranginya. Jarang-jarang istilahnya, tidak setiap pekan berkali-kali, dan dalam sepekan itu mungkin full 3 kali 5 kali, tidak, tetapi hanya sekali dalam sepekan. Maka dikatakan di sini an Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah, riwayat dari Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, qala kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin marratan. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kami, yakni memberikan mau'idhah atau nasihat kepada kami, yakni sekali dalam sepekan, yaitu di hari Kamis saja. Radhiyallahu anhu. Beliau orang yang faqih tentang agama, ya. Demikian kita terapkan di anak-anak kita. Jangan sampai kita memberikan wejangan atau tausiah atau nasihat atau mau'idhah hasanah yang sifatnya motivasi dan juga ancaman, itu fi kulli yawm, setiap hari, ya. Mereka justru jenuh, bosan, muak, ya. Ibu ngomongnya ini lagi, bunda ngomongnya ini itu lagi, bosan mereka. Ayah demikian, pulang ngomel-ngomel, ya. Bunda pulang ngomel-ngomel, dianggapnya begitu. Kenapa? Karena selalu diulang-ulang, ya. Tapi ketika kita menjarangi, maksud saya adalah memberikan nasihat dengan jarang-jarang, ya, membatasi, tidak berlebihan, ya, maka justru nasihat itu sangat berharga. Bahkan mungkin bisa jadi, ya, anak merasa benar-benar butuh dengan nasihat itu. Berarti di sini, ma'asyiral muslimin, kita kadang melihat sesuatu yang jelas-jelas mungkin keliru, tetapi mendiamkan. Naam. Ada istilahnya ghadut tarf, ya, artinya mengesampingkan sebentar, memberikan toleransi. Mungkin dia belum paham, akan kita pahamkan nanti. Mungkin dia belum mengerti, akan kita berikan pengertian nanti. Mungkin dia belum tahu sehingga dia melakukan kekeliruan ini dan itu. Nah, kita kapan waktunya, di momen yang tepat, ya, di momen kala memberikan taujihat atau nasihat atau wejangan atau mau'idhah hasanah tadi, baru kita masukkan. Pun itu kita tidak menyebutkan, ya, kemarin yang melakukan ini, yakni dengan menyebut nama, ya, menohok, tidak, tetapi hanya mengatakan sebagaimana Nabi mencontohkan. Siapa yang telah melakukan ini dan siapa yang telah melakukan ini, ya. Nah, di sini perlu dibedakan memang antara terkadang Nabi memberikan nasihat hanya sekali dalam sepekan dan sesuatu yang sifatnya urgens, ya, arti sifatnya dadakan. Ya, tadi bisa dipilih, ya, antara kita toleransi, artinya mendiamkan kemungkaran tadi sejenak lalu diingatkan di lain waktu, atau antara mengingatkannya langsung tapi tanpa menohok, tanpa, yakni menyebutkan langsung ke muka orangnya istilahnya, tapi di atas dikumpulkan, misalkan kemudian siapa yang berbuat seperti ini maka begini, meski kita tidak menyebut nama, ya. Nabi demikian ketika naik di mimbar kemudian mengatakan, kenapa ada di antara kalian yang melakukan seperti ini, kenapa di antara kalian ada yang melakukan seperti ini, ya. Jadi Nabi tidak menyebut nama, padahal jelas siapa yang melakukannya, padahal jelas siapa yang berbuat dari sahabat, tetapi Nabi tidak menyebut nama. Karena apa faedahnya? Tidak memberikan faedah yang seperti itu. Justru malah mengecilkan, istilahnya mengerdilkan seseorang, merendahkan marga dan martabat seorang, ya. Dan ini tidak akan memberikan efek pengaruh dalam sebuah nasihat. Makanya Nabi pun SAW hanya mengatakan siapa yang berbuat gini, siapa yang berbuat seperti ini, siapa yang tidak mengatakan nama orangnya. Lalu kemudian Nabi memberikan solusi, meluruskan yang benarnya. Nah, ini yang tepat. Berapa banyak kita kadang lebih senang ngomelin adik misalkan di depan kakaknya, atau sebaliknya kakak bahkan diomelin di depan adiknya, ya. Mungkin kita buru-buru banget yang memberikan nasihat agar pokoknya mau eksekusi, laksanakan, harus kelar hari ini, harus semuanya tuntas. Padahal tentu mereka bukan robot, mereka adalah manusia yang punya perasaan. Andaikan perasaannya terus berulang kali disentuh dengan cara yang salah, disentuh dengan cara yang kasar, ya tentu namanya, ya, hati itu akan menolak, ya, dengan sesuatu yang keras. Mereka lebih senang dengan yang lembut, ya.
Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini yang saya maksud ya, maka ada pilihan ketika terjadi sesuatu waktu ya, suatu waktu yang memang sifatnya kondisional, tiba-tiba ada yang berbuat seperti ini keliru, antara memilih mendiamkan lalu akan mengingatkannya di waktu, di luar waktu atau di waktu yang lainnya, atau di waktu itu juga tanpa menyebut nama dan seterusnya, jika itu diketahui di banyak anak-anak, di banyak umum ya. Baik. Dengan mengingatkan tanpa menyebut nama dan seterusnya. Kesalahan yang sampai disebutkan namanya ya, itu sangat jarang sekali, kecuali yang sifatnya memang untuk pendidikan, untuk pengajaran ya, agar tidak dicontoh. Seperti dalam penegakan hukum ya. Penegakan hukum, si fulan salah sudah di pengadilan, kemudian hukum ini dan seterusnya. Maka tentu berbeda ya dengan seperti kasusnya di rumah dan seterusnya, di masyarakat yang heterogen, yang sifatnya masih alpa, hanya melakukan kekeliruan, bukan dalam arti berkaitan dengan hukum yang sifatnya pengadilan ya, dosa-dosa yang menjamur ya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yuzakiruna fi kulli khamisin marratan. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kami di setiap hari Kamis hanya sekali saja. Jadi setiap pekannya itu hanya di hari Kamis saja. Faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman ya. Wahai Abu Abdurrahman, lawaditu annaka ya zakartana kulla yaumin. Aku berharap, aku menginginkan kalau engkau mengingatkan kami, kalau engkau memberikan nasihat kepada kami setiap hari. Ya. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud atau Abu Abdurrahman? Faqal amma innahu yamna'uni min dalika anni akrahu an umillakum ya. Hal itu tidaklah yang menghalangiku untuk tidak ada yang menghalangiku untuk melakukan itu kecuali karena aku khawatir kalau itu membosankan, membuat kalian bosan ya. Wa inni atakhawwalakum bil mau'idah. Makanya aku memberikan nasihat dengan jarang-jarang, memberikan nasihat dengan sesekali saja ya. Kamakana kemudian beliau menyebutkan alasannya, dalilnya, hujahnya, masya Allah. Kamakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwuluna ay yata'ahuduna biha makhafatas sa'amah alaina. Sebagaimana Rasulullah SAW, baginda yang mulia, muallim yang hakiki, pendidik yang sebenarnya ya, murabbi umat ini yang telah menciptakan peradaban yang luar biasa. Manusia dari jahiliyah menjadi manusia-manusia yang beradab, beretika, berakhlak mulia, punya wibawa yang tinggi di mata dunia. Ya, apakah beliau selalu memberikan nasihat? Tidak, tapi justru di sini ya takhawuluna, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu menjarangi kami, memberikan nasihat dengan jarang-jarang, sesekali, hanya sekali ya, membatasi dalam memberikan nasihat. Makhafatas sa'amah alaina, justru khawatir atau Nabi khawatir akan menimbulkan kebosanan bagi kami. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berharga ya bagi kita dalam mendidik anak-anak kita. Khususnya dalam memberikan mau'idhah hasanah tadi, tarhib wa tarhib. Yang sifatnya kadang jelas-jelas tentunya menyindir ya. Karena tarhib motivasi, kalau ancaman ya, tarhib maka tentu akan menyindir amal-amal yang dilakukan yang keliru, yang salah terjadi, lalu kemudian kita dorong untuk mereka bertaubat ya, atau tidak mengulangi atas kesalahannya, didorong untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini sifatnya adalah dibatasi ya, tidak sering-sering. Sekali dalam sepekan, sebagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakhawuluna bil mau'idhah makhafatas sa'amah, menjarangi atau sedikit sekali memberikan nasihat karena khawatir bosan. Demikian Abdullah bin Mas'ud hanya di hari Kamis. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semuanya menginginkan anak-anak kita baik. Kita menginginkan semuanya peserta didik kita baik. Tapi ingat, kita juga tahu bahwasanya mereka punya perasaan. Mereka punya juga waktu untuk memahami. Berikan kesempatan bagi mereka untuk memahami. Jangan sampai kita egois, inginnya semua ilmu disampaikan,
Inginnya semua yang kita tahu sampaikan. Inginnya yang kita bahkan baru belajar kita sampaikan. Ya, jangan sampai kita egois baru ngaji di luar, ibaratnya tahu bahwasanya ini haram, padahal kita pun baru beberapa kemarin melakukannya, ya, dan kita langsung omelin anak-anak kita habis-habisan. Sementara kita untuk proses berubah saja butuh waktu, dan kita inginnya anak kita berubah dengan instan, maka ini tentu tidak hikmah. Ya, berarti kita telah ingin merubah sesuatu dengan cara cepat, sementara kita saja berubahnya tidak cepat. Ini namanya tentu curang, ya. Pada dirinya saja ada proses, ya, ada butuh proses, ada butuh waktu untuk berubah, ada butuh waktu untuk memahami, mengerti, meninggalkan yang tadinya jelas-jelas pelanggaran, lalu kemudian ditinggalkan, ya. Maka demikian kita harus juga muraat, memperhatikan hal ini, punya perhatian dalam hal ini, dalam mengajarkan para anak-anak kita, mengajarkan para peserta didik kita, agar kita tidak egois untuk menyampaikan seluruhnya, agar seolah-olah maunya harus instan, segera harus dilaksanakan, segera ditunaikan, segera harus dilaksanakan, dan seterusnya. Maka hikmah di dalam memberikan pembelajaran, pengajaran, pembiasaan, termasuk adalah mau'idhah hasanah atau targhib wa tarhib, agar hasilnya lebih optimal, lebih maksimal, dan wabil khusus kita mencontoh baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Semoga semakin terus hari semakin menambah ilmu kita, menjadikan perbaikan demi hari, menjadikan perbaikan dalam amaliyah tarbiyah kita, baik di rumah ataupun dalam pendidikan yang lebih luas skalanya, ya, dan lebih luas ruang lingkupnya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala wa alam bisawab, wa billahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.